Mari kita lihat apa saja yang baru di SAP Business One 10 Feature Package 2508. Kita akan fokus pada SAP Business One Web Client kali ini. Aplikasi baru Deposits kini tersedia di grup Deposits yang baru. Aplikasi ini memungkinkan Anda melihat deposit yang sudah ada dan membuat yang baru. Anda dapat mendepositkan cek, uang tunai, dan voucher kartu kredit. Tab Deposit means disesuaikan dengan pilihan Anda. Di sini Anda juga dapat memilih untuk mendepositkan ke akun JL atau ke mitra bisnis. Membatalkan deposit juga didukung, Anda dapat menetapkan tanggal pembatalannya. Setelah pembatalan, transaksi pembalik dibuat, dan dalam transaksi tersebut, Anda dapat memeriksa nomor dokumen asli. Untuk deposit cek, Anda dapat membatalkan satu baris dokumen dalam mode edit. Di dalam grup Sales dan Purchasing, aplikasi baru Blanket Agreements diperkenalkan untuk Anda lihat, buat, dan edit. Di tampilan daftar, Anda dapat melihat Blanket Agreement dengan berbagai metode agreement, serta laporan pemenuhannya. Anda dapat memproses Blanket Agreement termasuk persetujuan, pembatalan, dan menempatkannya dalam status on hold. Anda juga dapat menyalin Blanket Agreement ke dokumen Sales dan Purchasing lainnya. Di tampilan detail, Anda dapat mengelola Blanket Agreement dengan mitra bisnis Anda, melihat dokumen terkait, dan mengaitkan template transaksi berulang. Dua aplikasi baru lainnya, Recurring Transaction Templates dan Recurring Transactions, disediakan di grup Sales, Purchasing, dan Inventory Transactions. Dengan aplikasi Recurring Transaction Templates, Anda dapat melihat, membuat, menduplikasi, mengedit, dan menghapus template. Untuk membuat template baru, tentukan informasi yang diperlukan pada tab General, periksa data di tab Contents, lalu simpan record tersebut. Dengan aplikasi Recurring Transactions, Anda dapat melihat, menghapus, dan mengeksekusi transaksi yang menunggu untuk dieksekusi. Anda juga dapat memilih respons sistem terhadap data yang hilang selama proses eksekusi. Di grup Sales, aplikasi AR Down Payment Invoices tersedia untuk mencatat pembayaran uang muka dari pelanggan. Anda dapat melihat, mempratinjau, dan membayar AR Down Payment Invoices, serta membuat yang baru. Dalam mode View, AR Down Payment Invoice dapat disalin ke AR Credit Memo dengan data terkait yang terisi otomatis. Dalam mode Create, setelah Anda memilih pelanggan, tombol Copy From akan muncul di bagian header. Tombol ini memungkinkan Anda memilih dari daftar dokumen sales lainnya milik pelanggan tersebut dan menyalin datanya ke AR Down Payment Invoice yang sedang dibuat. Anda kemudian dapat meninjau dan memperbarui data tersebut, lalu membuat dokumennya. Aplikasi Enhanced Journal Vouchers kini sudah tersedia. Di tampilan daftar, tombol Edit memungkinkan Anda mengedit voucher remarks. Kolom Created By menampilkan nama pengguna yang membuat journal voucher. Dengan memilih voucher yang masih terbuka, Anda dapat memilih untuk membuat entry ke dalamnya atau mempostingnya. Anda juga dapat membuat voucher baru. Selamat datang di pembaruan menarik untuk toolkit administrasi Anda. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan aplikasi baru User Defined Values (UDV) yang kini tersedia di grup Administration. Dirancang untuk mempermudah tugas manajemen Anda, aplikasi UDV memungkinkan Anda untuk secara terpusat melihat, membuat, mengedit, dan menghapus pengaturan UDV untuk field yang dapat disesuaikan, data mitra bisnis, dan aktivitas. Anda juga dapat menyalin pengaturan UDV dari satu bisnis objek sumber ke banyak target lainnya dalam modul bisnis yang sama secara mulus. Tingkatkan alur kerja Anda dengan mengekspor dan mengimpor pengaturan UDV antar perusahaan dalam lokalisasi yang sama secara mudah, serta menerapkan filter pada daftar UDV Anda untuk menyederhanakan proses pencarian dan pengorganisasian. Rasakan kekuatan dan fleksibilitas dari aplikasi UDV yang baru hari ini. Kami dengan senang hati memperkenalkan kemampuan untuk memasukkan rumus matematika sederhana ke dalam nilai KPI pada tile homepage yang disimpan secara manual, dan kartu grafik di semua tampilan kartu, termasuk tampilan General Overview, maupun tampilan khusus SAP HANA Overview. Anda dapat menerapkan operator aritmetika dan fungsi numerik sederhana pada field measure yang dipilih dari data source sebuah card atau tile sebagai variabel dalam rumus Anda. Misalnya,
Menghitung rata-rata nilai sales order untuk semua pelanggan di tahun 2024, semudah membagi total dokumen semua sales order yang difilter tahun 2024 dengan jumlah record. Jelajahi fitur baru ini sekarang untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan analisis data Anda dengan lebih presisi. Tab Attachments yang didesain ulang di Marketing Documents kini menampilkan lampiran dalam format tabel, sehingga menyediakan informasi lebih detail untuk mempermudah pengelolaan lampiran. Saat mengunggah file, jika tidak ada folder default pengguna yang ditetapkan, Anda dapat menentukan subfolder untuk menyimpan lampiran yang diunggah. Free text dan user-defined fields didukung, sehingga Anda dapat menambahkan konteks yang lebih bermakna pada setiap lampiran. Anda juga dapat memilih apakah akan menyertakan lampiran saat menyalin dokumen ke dokumen target. Pengaturan attachment dikelola melalui aplikasi configuration di dalam group administration. Di sini Anda dapat mengubah default folder untuk memperbarui lokasi penyimpanan semua lampiran yang baru diunggah. Untuk mengubah storage path untuk lampiran yang sudah ada, gunakan ikon di sebelah Refresh Paths in Documents. Ingat untuk memindahkan lampiran yang sudah ada dari folder lama ke folder baru secara manual sebelum memperbarui path-nya. Tetap terorganisir dan efisien dengan peningkatan fitur attachment ini. Sekarang Anda dapat mengaktifkan dukungan untuk banyak bahasa. Untuk mengaktifkannya, buka halaman Company Settings dan pilih opsi Multiple Language Support. Bahasa-bahasa yang dapat Anda gunakan untuk mengisi nilai terjemahan ditentukan pada halaman Languages. Nilai terjemahan dapat diisi untuk business partner, item, aktivitas, service contract, equipment card, solution, knowledge base, dan lainnya. Field yang bisa diisi nilai terjemahannya ditandai dengan ikon globe, dan tombol Translated Values tersedia di header Marketing Documents. Ketika diaktifkan, fitur ini menampilkan nilai terjemahan dalam bahasa yang dipilih. Untuk menampilkan nilai terjemahan dalam bahasa tertentu, buka tab Logistics dan pilih bahasa yang diinginkan. Ketika diaktifkan, fitur ini menampilkan nilai terjemahan dalam bahasa yang dipilih. Untuk menampilkan nilai terjemahan dalam bahasa tertentu, buka tab Logistics dan pilih bahasa yang diinginkan. SAP terus meningkatkan UI API framework untuk mendukung komponen web client yang paling sering digunakan. Fungsi Anchor memungkinkan Anda menunjuk ke lokasi tertentu dalam sebuah view, sehingga mengarahkan Anda langsung ke bagian spesifik di dalam form. Fungsi Set Selected Section memungkinkan pemilihan section secara dinamis berdasarkan parameter URL. Fitur ini memungkinkan Anda mengakses informasi terkait dengan cepat tanpa kehilangan konteks dari dokumen aslinya. UI API mendukung dialog yang lebih kompleks dalam rilis ini. Dialog adalah pop-up modal yang menghentikan proses saat ini dan meminta Anda melakukan tindakan atau memasukkan data. Dialog kompleks menggunakan section control untuk mengisi property tabs, tempat Anda dapat mendefinisikan kontrol kompleks seperti grid. Kontrol Choose From List memungkinkan Anda memilih item dari tabel yang didefinisikan di SAP Business One. Fungsi ini biasanya digunakan dalam skenario ketika Anda perlu mengaitkan chord atau nilai dengan field tertentu dalam sebuah form. Misalnya, Anda dapat menggunakan Choose From List untuk memilih business partner, item, atau warehouse dari sebuah daftar.